بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده لا نبي ولا رسول بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع الأليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini Allah Azza wa Jal masih memberikan kepada kita semua dua nikmat yang begitu besar. Nikmat keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kedua nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu berada dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan dan haturkan buat Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang pernah menyampaikan rasa kerinduannya kepada kita. Suatu ketika jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ke makam Baqi, lalu beliau mengatakan, "Ana ashtaqu ila ikhwani." Aku rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya kepada beliau, jamaah sekalian, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanak?" Wahai Rasul, bukankah kami yang berada di sekitarmu pada saat ini bukanlah saudara-saudaramu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, la bal antum ashabi. Bukan, akan tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu para sahabat kembali bertanya, jamaah sekalian, man hum ya Rasulullah? Lantas siapakah mereka yang kau rindukan untuk bertemu dengan mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Saudara-saudara kita yang aku rindu ingin bertemu dengan mereka adalah yang pada saat ini belum hadir di tengah-tengah kita. Akan tetapi mereka beriman kepada syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Siapa kira-kira jamaah sekalian yang beliau rindukan? Kalau seandainya bukan kita yang berada di tempat ini. Nabi sudah menunjukkan kerinduannya kepada kita. Pertanyaan buat kita, madza qaddamna lid-din alladhi jaa'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Apa yang telah kita korbankan, yang telah kita berikan untuk agama yang mati-matian Nabi sallallahu alaihi wasallam perjuangkan? Jangan sampai ucapan kita cinta dan rindu kepada Nabi, cuman rindu dan kecintaan kita bertepuk sebelah tangan, karena kita tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian daripada umat Rasul yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, di dalam surah Yunus ayat yang ke-57 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Poin yang pertama yang Allah sampaikan di sini, jamaah sekalian, Al-Qur'an yang Allah turunkan ini bukan hanya sekedar untuk kita yang beriman semata, tetapi petunjuk untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Allah katakan, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Telah datang kepada kalian mau'izah,
dan ditafsirkan kata mau'izah di sini adalah al-wahyu alladhi unzila 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Al-Qur'an Allah turunkan kepada kita jamaah sekalian? Allah lanjutkan ayatnya, wa syifaa'ul lima sudur. Ini Al-Qur'an yang setiap saat kita pegang, yang setiap kita baca, itu sebagai obat buat hati kita yang lalai. Dan muncul pertanyaan kepada kita jamaah sekalian, tapi kenapa masih banyak Ustaz orang yang tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah? Begitu berat dia untuk membaca Al-Qur'an, apalagi di dalam bulan Ramadan. Pertanyaan yang simpel buat kita, sekarang hari keberapa puasa jamaah sekalian? Hari ke-10? Hari ke-10. Kita tanya diri kita, yang menargetkan untuk mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam bulan Ramadan, yang seharusnya hari ini masuk juz yang berapa? Masuk juz yang ke-10. Sudah sampai atau belum kita? Kalau seandainya sampai pada saat ini jamaah sekalian kita belum bisa mendekatkan diri kepada Al-Quran, jangan sampai kita masuk dalam perkataan sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lau taharat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Ungkapan yang kita harus berikan perhatian jamaah sekalian. Beliau mengatakan, "Lau taharat qulubuna." Jikalau hati kita ini bersih dari dosa dan kemaksiatan, lama syabi'at min kalamillah, maka kita tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah jenuh untuk membaca, mentadaburi dan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Lalu kemudian jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahudan wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dengan 3 tujuan. Yang pertama tadi, wa syifa'ul lima fis sudur, sebagai obat bagi hati kita. Lalu yang kedua, wahudan, sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat yang Allah janjikan di dalam Al-Quran atau yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW, maka kita kembali kepada Al-Quran. Lalu yang ketiga yang Allah sampaikan, tujuan diturunkan Al-Quran ini, wa rahmatun lil mu'minin, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian, teguran Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Thaha, yang ini pernah kami sampaikan. Kalau jamaah sekalian yang pernah ikut di Ramadan tahun lalu di tempat ini, kami sampaikan di tempat ini ayat ini. Di dalam surat Thaha, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, jika datang kepada kalian petunjukku, yaitu Al-Quran yang Allah turunkan ini, faman ittaba'a hudaya fala yadilla wa la yashqa. Satu kunci jamaah sekalian yang harus kita pegang, Al-Quran yang telah Allah turunkan ini, kalau seandainya kita mengikuti petunjuk yang berada di dalam Al-Quran, Allah sampaikan fala yadilla wa la yashqa, kita tidak akan pernah tersesat dan sengsara di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayatnya di dalam surah Thaha tadi, mulai dari ayat 123 sampai 127. Allah katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapapun di antara kita jamaah sekalian yang berpaling dari peringatan Allah, Allah sudah sampaikan berbagai macam nasihat dan peringatan di dalam Al-Quran.
Kalau seandainya kita berpaling daripada kitab Al-Quran ini jamaah sekalian, maka yang pertama yang akan kita dapatkan fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kehidupan yang melarat, hati yang sangat sempit, tidak ada ketenangan dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka jamaah sekalian, betapa banyak orang yang bunuh diri, depresi dan lain sebagainya disebabkan karena mereka jauh daripada Al-Quran. Itu baru di dunia kita dapatkan. Kesempitan dalam kehidupan, kesengsaraan dalam kehidupan kita akan dapatkan disebabkan karena kita jauh daripada Al-Quran. Lalu di hari kiamat nanti jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Allah akan membangkitkan orang yang berpaling dari peringatan Allah tadi dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Yang padahal jamaah sekalian di hari kiamat nanti tidak akan ada naungan dan pertolongan melainkan pertolongan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sama kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Lalu kemudian orang itu mengadu kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta tadi jamaah sekalian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kenapa pada saat ini engkau membangkitkanku dalam keadaan buta wa qad kuntu basira?" Yang padahal selama aku hidup di dunia aku memiliki dua penglihatan yang sempurna. Apa kira-kira sebabnya jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Dulu kata Allah, ketika ayat-ayat kami datang kepada kalian, sampai kepada kalian, fanasitaha, Al-Quran itu kalian lupakan. Dan dalam hal ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita lihat keadaan umat Islam sekarang. Al-Quran dijadikan sebagai pajangan di dalam rumah kita. Lalu kita lontarkan pertanyaan dalam diri kita, kira-kira manakah yang lebih banyak? Debu yang berada di atas Al-Quran atau debu yang berada di atas handphone kita? Mana yang lebih banyak jamaah sekalian? Debu yang berada di atas Al-Quran atau yang berada di atas gadget yang kita punya? Maka jawabannya adalah debu yang berada di atas Al-Quran jauh lebih banyak. Kenapa jamaah sekalian? Karena Al-Quran jarang kita buka dan jarang kita baca. Sedangkan HP jamaah sekalian 24 jam bersama dengan kita, dan bahkan ketika kita tidur pun kita letakkan di samping tempat tidur kita. Sedangkan Al-Quran tidak. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan jamaah sekalian? Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran kalau seandainya kita jauh daripada Al-Quran? Ma'asyiral muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya kita katakan, Ustaz, kita tidak punya waktu untuk Al-Quran, kita setiap saat bekerja, berada di kantor, berada di pabrik dan sebagainya. Pertanyaannya jamaah sekalian, dari 24 jam yang Allah berikan kesempatan hidup buat kita setiap hari terus terulang, bisakah kita untuk menyisipkan waktu 30 menit dalam sehari untuk membaca dan mendekatkan diri kita kepada Al-Quran? Maka dalam hal ini jamaah sekalian, para ulama kita mengatakan, jika kita ingin mengetahui kedudukan dan tempat kita di hadapan Allah, apakah kita dekat dengan Allah atau tidak, fanzur kaifa alaqatuhu bil Qur'an, maka lihatlah bagaimana hubungannya dengan Al-Quran. Kalau seandainya kita tidak pernah membaca, mempelajari dan mentadaburi isi kandungan daripada Al-Quran, maka jangan pernah kita mengharapkan mendapatkan tempat yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kami ingin mendengarkan dari jamaah sekalian, apa kira-kira sebab
sehingga kita tidak bisa mempelajari, membaca dan mentadaburi Al-Quran. Kira-kira apa sebabnya jamaah sekalian? Jawaban itu yang walaupun bukan kita sendiri yang mengalami, cuman pengalaman dari teman ataupun saudara kita. Apa kira-kira sebabnya jamaah sekalian? Sehingga kita berat untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Maka dalam hal ini jamaah sekalian, kita mengutip perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi, di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba, di antara tanda Allah tidak cinta kepada seorang hamba, an yaj'ala syughulahu fi ma la ya'ni, Allah akan menyibukkan kita dalam urusan yang tidak menambah keimanan kita kepada Allah. Kalau seandainya jamaah sekalian, kita bekerja begitu kuat sampai kita lupa untuk membaca Al-Quran, ketahuilah jamaah sekalian, itu adalah bentuk berpalingnya Allah dari kita. Tapi kita selalu diberikan rezeki, Ustaz, selalu dimudahkan setiap urusan dunia kita, selalu diberikan apapun yang kita minta kepada Allah. Maka dalam hal ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jangan pernah kita mengira ketika kita jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, di satu sisi kita mendapatkan semua kenikmatan dunia, itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bentuk al-istidraj, penangguhan dari Allah. Allah biarkan kita dengan kesibukan kita sehingga kita lupa akan kehidupan akhirat kita, sampai nanti tiba waktu yang tepat, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut kenikmatan itu, dan pada saat itu kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, karena kita semua dan khususnya di tempat ini kan semuanya sibuk dengan pekerjaan. Di sela-sela waktu istirahat kita jamaah sekalian, tidak perlu banyak yang kita baca. Dalam sehari mungkin cuma 1 halaman, yang penting istiqomah. Karena Nabi SAW ketika ditanya, ayyu a'malin ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi SAW mengatakan, adwamuha wa in qalla, yang terus menerus dilakukan, yang walaupun jumlahnya sedikit. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, ada beberapa keutamaan yang akan kita dapatkan jamaah sekalian, yang jikalau kita mendekatkan diri kepada Al-Quran. Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul qur'ana kamathalil utrujati rihuha tayyibatun wa ta'muha tayyibun. Yang pertama jamaah sekalian, keberkahan yang akan kita dapatkan daripada Al-Quran yang kita baca ini, Nabi SAW mengatakan, perumpamaan orang-orang yang hanya membaca saja. Kita garis bawahi jamaah sekalian, perumpamaan orang-orang yang hanya membaca daripada Al-Quran itu seperti buah utrujah. Kalau buah utrujah ini bentuknya seperti, kalau bahasa kita jeruk bali. Jadi bentuknya cuman enggak halus seperti jeruk bali. Jadi buah utrujah ini jamaah sekalian, ketika dia sudah matang, dia akan kekuning-kuningan dia. Jadi dalam hal ini Nabi SAW memperumpamakan orang yang hanya sekedar membaca, belum mentadaburi, belum mengamalkan, hanya sekedar kita membaca Al-Quran, maka dalam hal ini belum memperumpamakan seperti buah utrujah. Buah utrujah ini jamaah sekalian, rihuha tayyibatun wa ta'muhu tayyib, baunya itu begitu wangi dan rasanya begitu manis kalau kita makan. Itu yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Lalu kemudian, wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul qur'ana
kamathali tamrati la riha laha wa ta'muha hulwun. Orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak baca saja kita mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, beliau menyebutkan di sini alladzi la yaqra'ul qur'ana kamathali tamrati la riha laha wa ta'muha hulwun, diperumpamakan seperti buah kurma yang tidak ada baunya, cuman rasanya manis. Dan ini kita tidak mau. Jadi kita maunya adalah yang pertama. Kemudian wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul qur'ana mathalur rayhanati rihuha thayyibatun wa ta'muha murrun. Adapun perumpamaan orang-orang munafik yang membaca Al-Quran, jamaah sekalian, seperti buah raihana, wanginya begitu enak dicium, cuman rasanya begitu pahit. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian kita tidak termasuk golongan orang ini yang hanya sekedar membaca Al-Quran, cuman dalam hal ini tidak ada keinginan untuk mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran. Maka Nabi SAW memberikan perumpamaan seperti buah raihana yang wanginya itu enak dicium, cuman rasanya begitu pahit. Lalu yang keempat, wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul qur'ana kamathalil hamdhalati laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Adapun orang-orang munafik yang tidak pernah membaca Al-Quran, ini jangan sampai kita termasuk golongan ini. Selama begitu banyak umur yang Allah berikan ini, jamaah sekalian, jangan sampai tidak pernah kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Kalau seandainya umur yang Allah berikan ini tidak pernah kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, maka dalam hal ini Nabi SAW mengatakan perumpamaan orang-orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah al-hamdhalah, laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Buah hamdhalah ini, jamaah sekalian, tidak ada wanginya dan rasanya begitu pahit. Dan kita ketahui jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang jauh daripada Al-Quran ini, mereka sama sekali tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itu hadis yang pertama. Lalu hadis yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nabi memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Kenapa jamaah sekalian? Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran yang kita baca pada saat ini akan datang pada hari kiamat untuk apa jamaah sekalian? Untuk memberikan syafaat buat kita. Yang kita tahu Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, pada hari kiamat kala, yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak akan ada harta ini yang bapak-bapak semuanya kumpulkan ini nanti di hari kiamat. Anak keturunan yang kita punya tidak akan bisa memberikan manfaat buat kita kecuali mereka yang saleh. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh dengan pasrah kepada Allah. Dan salah satu sifat orang ini, jamaah sekalian, yang selalu membaca, mentadaburi dan mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil yang ketiga yang berkaitan dengan masalah keutamaan Al-Quran ini, jamaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran,
falahu hasanatun, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalha, satu kebaikan yang barusan kita baca dari satu huruf itu jamaah sekalian, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Lalu Nabi SAW mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa mimun harfun, alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Kalau seandainya kita baca hanya alif lam mim, berarti kita sudah mendapatkan berapa? 30 kebaikan. Cuman jangan juga kita setiap saat alif lam mim terus dalam kehidupan kita, dari pagi sampai sore alif lam mim terus, jangan. Jadi Al-Quran itu terdiri daripada berapa surat? 114 surat. Berapa juz? 30 juz. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu rahimahullahu taala, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Keberkahan dan keutamaan yang lain yang akan kita dapatkan adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an. Kita akan dijuluki sebaik-baiknya manusia. Kapan itu jamaah sekalian? Man ta'allama al-Qur'an, ketika kita mempelajari Al-Qur'an itu, wa 'allamahu, lalu kemudian kita mengajarkan kembali daripada Al-Qur'an yang kita pelajari. Jadi ada 2 tugas. Cuman kalau kita yang lagi dalam proses belajar jamaah sekalian, yang masih dari nol, ya jangan kita mengajarkan, takutnya nanti kita mengajarkan sesuatu yang salah. Jadi kita itqankan dulu yang berkaitan dengan masalah ilmu tajwidnya, sifatul huruf dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari semua keutamaan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, itu semua tidak akan pernah bisa kita dapatkan melainkan dengan satu syarat. Setelah ittiba', syarat diterimanya amal ada berapa? Ada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati, manusia yang akan pertama kali diadili dan dihitung amalannya di hari kiamat adalah ada 3 golongan manusia. Nabi SAW menyebutkan salah satu di antaranya adalah wa rajulun ta'allamal ilma, seseorang yang mempelajari ilmu agama Allah. Ini seperti kita ini, jangan sampai duduknya bapak-bapak sekalian karena takut sama pimpinan ataupun gak enak sama teman. Karena nanti kita akan masuk dalam golongan yang diancam oleh Nabi SAW. Rajulun ta'allamal ilma, seseorang yang hadir di majelis ilmu untuk mempelajari dan memperdalam ilmu agama Allah. Wa 'allamahu, kemudian mengajarkan kembali. Kami juga kena dalam hal ini, waliyadzu billah. Wa qara'al Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an. Nanti di hari kiamat jamaah sekalian, orang ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belajar ilmu tadi, mengajarkan ilmu dan yang membaca Al-Qur'an. Fama 'amilta fiha, apa sebabnya kenapa engkau belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu tersebut dan membaca Al-Qur'an itu? Kita bisa saja mengatakan ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Bisa saja ketika Allah bertanya kepada kita jamaah sekalian, kita menjawab, aku belajar ilmu agama Allah, mengajarkan ilmu tersebut dan membaca Al-Quran semata-mata hanya mengharapkan pahala dan ridho
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman jamaah sekalian, Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, Allah mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Walakin ta'allamtal ilma liyuqal alimun. Akan tetapi engkau belajar ilmu agama Allah, mengajarkan ilmu tersebut supaya dipanggil sebagai orang yang berilmu, orang yang alim. Wa qara'tal Qur'an, dan engkau membaca Al-Qur'an liyuqal anta qari'un. Engkau membaca Al-Qur'an supaya dipanggil sebagai orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an. Maka yang seharusnya pahala tadi jamaah sekalian bisa mengantarkan mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi malah sebaliknya. Orang tadi dicampakkan oleh Allah hatta ulqiya finnar, sampai dimasukkan dan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, setiap kita mau melaksanakan ibadah apapun itu, dan lebih khususnya ibadah yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran kita, mari kita ikhlaskan niat kita semata-mata untuk mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kami lanjut Ustaz, ada sesi tanya jawabnya ya? Sampai maghrib, oke. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kita beribadah, seperti yang barusan kita sampaikan, bahwa jangan sampai kita ingin mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia semata, karena itu yang akan memberikan dampak yang sangat negatif akan keberlangsungan kebahagiaan dan kesengsaraan kita nanti di hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian keutamaan yang selanjutnya yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jamaah sekalian, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, inna lillahi ahlina minan nasi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Kalau seandainya kita memahami ini jamaah sekalian, maka akan bertentangan dengan surah Al-Ikhlas. Allah itu tidak punya anak dan tidak pula diperanakan, apalagi punya keluarga. Tetapi dalam hal ini Nabi SAW ketika menyampaikan inna lillahi ahlina minan nas, para sahabat penasaran dan bertanya kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah manhum, wahai Rasul, para sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang termasuk golongan keluarganya Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kita? Maka dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum ahlul Qur'ani wa khasatuhu, mereka adalah ahlu Al-Quran dan mereka adalah orang-orang yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman muncul pertanyaan jamaah sekalian, siapakah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul Quran? Apakah orang yang hanya sekedar membaca tanpa mengamalkan dan tanpa menghafal, atau orang yang sudah menghafal 30 juz daripada Al-Quran? Maka dalam hal ini jamaah sekalian, para ulama kita mengatakan bahwa ahlul Quran adalah mereka yang selalu mendekatkan dirinya kepada Al-Quran, baik itu dengan mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan bahkan menghafal Al-Quran. Mereka itu adalah termasuk keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kembali lagi jamaah sekalian, mari kita tanyakan dalam diri kita, apakah kita termasuk dari golongan itu atau tidak? Dan itu semua kita sendiri yang akan bisa menjawab, dan jawabannya ada ketika kita dekatkan diri kepada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, dan ini menjadi penyemangat buat kita. Orang yang membaca Al-Qur'an, al-mahiratu bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Di antara kita yang sudah mahir membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid yang telah ditetapkan oleh para ulama qurra, akan bersama dengan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, Ustaz? Terkadang satu baris kita ulang 4-5 kali baru kita lancar untuk membaca Al-Qur'an itu. Maka dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi yatata'ta fihi", adapun orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an jamaah sekalian, "wa huwa alaihi syakun lahu ajran", dan dia berat untuk membaca Al-Qur'an itu, lahu ajran, dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama karena dia terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an. Lalu pahala yang kedua karena dia membaca dan mempelajari daripada Al-Qur'an, yang walaupun jamaah sekalian kita membaca dan mempelajari dengan, kalau kita sekarang biasa menggunakan Iqra, yang walaupun begitu banyak metode daripada Al-Qur'an yang bisa kita pakai untuk kita pelajari, dan semua huruf yang kita pelajari jamaah sekalian itu semua akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kami berpesan kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk selalu memaksimalkan sisa kehidupan yang Allah berikan ini jamaah sekalian, supaya kita selalu bisa mendekatkan diri dengan Al-Qur'an. Maka dalam hal ini jamaah sekalian, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu." Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sampaikan, dan sebagai penguat apa yang tadi kami sampaikan, bahwa barang siapa yang ingin mengetahui apakah dia cinta kepada Allah dan Rasulnya atau tidak, maka Nabi SAW mengatakan, "Falyanzur", maka lihatlah, "fa in kana yuhibbul Qur'an", jikalau dia cinta kepada Al-Qur'an, maka dalam hal ini fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu, maka ketahuilah orang tersebut sangat mencintai Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang berkaitan dengan masalah ini jamaah sekalian, kedudukan kita di hadapan Allah, kalau seandainya kita dekat dengan Al-Qur'an, maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang sangat beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah ungkapannya yang disampaikan oleh Wahib rahimahullahu ta'ala, "Nazarna fi hadhihi al-ahadith wal mawa'id falam najid shay'an araqqa lil qalbi wala ashadda istijlaban lil huzni min qira'ati al-Qur'ani wa tafahhumihi wa tadabburihi." Maka beliau menyebutkan jamaah sekalian, ketika yang berkaitan dengan hadis yang baru kita sampaikan, Wahib rahimahullahu ta'ala mengatakan, kami tidak mendapatkan sesuatu yang paling bisa membuat hati kami ini lembut, melainkan daripada membaca Al-Quran itu sendiri, memahaminya dan mentadaburi daripada Al-Quran. Maka jamaah sekalian, Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita sebagai wasilah untuk menghidupkan hati kita yang telah lama mati,
untuk menghidupkan hati kita yang telah malalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang mulia, inni la a'rifu aswata rafqatil ash'ariyyin bil Qur'an hina yadkhuluna bil laili wa a'rifu manazilahum min adwatihim bil Qur'ani bil lail wa in kunta lam ara manazilahum aw in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jemaah sekalian, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suara kelompok dari keturunan Asy'ari dengan bacaan Al-Qur'an. Jika mereka memasuki malam hari, jemaah sekalian, mereka bersegera untuk mengambil dan membaca daripada Al-Qur'an itu. Lalu kemudian ketika berpindah dan pergantian siang dan malam, ketika siang kembali lagi, jemaah sekalian, mereka selalu mengambil dan membaca daripada Al-Qur'an itu. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama 24 jam yang Allah berikan ini jangan sampai kita lewatkan untuk membaca daripada Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satu kitab di dunia ini, jamaah sekalian, yang jikalau kita membacanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan Al-Qur'an. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Qur'an surah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau seandainya jemaah sekalian kita mau menjadi golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jadikan Al-Qur'an yang Allah turunkan ini sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Setiap aspek kehidupan kita mari kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah pedoman bagi kehidupan kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaupun ada seandainya di antara kita jemaah sekalian sampai pada saat ini masih melalaikan daripada Al-Qur'an, maka mari kita segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam adukan di hadapan Allah di dalam Al-Qur'an, wa qala ar-rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb inna qaumi. Ini Nabi katakan ketika masih hidup dengan para sahabatnya. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang tidak pernah mereka perhatikan, sesuatu yang mereka tinggalkan. Terjadi atau tidak sekarang jamaah sekalian? Banyak di antara kita yang meninggalkan Al-Qur'an. Kalaupun kita bertanya, kenapa antum tidak membawa mushaf jaibi yang bisa disimpan di dalam kantong baju kita atau saku baju kita? Maka kita akan mengatakan kita sudah punya Al-Qur'an Android. Pertanyaan yang selanjutnya buat kita jamaah sekalian, berapa banyak kita baca Al-Qur'an? Kita bandingkan, dan berapa banyak kita baca informasi yang berada di WhatsApp kita? Mana kira-kira yang lebih banyak? Setiap saat kita selalu buka informasi yang berada di dalam aplikasi yang kita punya, sedangkan Al-Qur'an, aplikasi Al-Qur'an di dalam gadget yang kita punya tidak pernah kita buka. Maka inilah sungguh kerugian yang begitu besar jemaah sekalian, kalau seandainya memang kesempatan yang Allah berikan ini tidak pernah kita mampu maksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Maka dalam hal ini jemaah sekalian, sebagai penutup kegiatan kita ini,
Kalau seandainya kita sering meninggalkan Al-Quran karena kesibukan dunia kita, maka mari segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, dan harus memenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan masalah taubat ini. Jamaah sekalian, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarhul Riyadhiyas Shalihin dalam kitab Babut Taubah. Beliau menyebutkan ada 5 syarat yang harus kita penuhi supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-ikhlasu lillah. Kita harus mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla di setiap dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Lalu yang kedua, an-nadamu 'ala dzambi. Ada rasa penyesalan terhadap dosa yang kita lakukan. Jadi jangan kita bangga, saya tidak pernah baca Al-Quran, biasa-biasa aja kehidupan ana. Jangan kita berbangga dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Ketika kita bertobat, jemaah sekalian, tumbuhkan rasa penyesalan atas dosa dan kemaksiatan itu. Lalu yang ketiga yang beliau sampaikan, al-azmu alla ya'uda ilaih. Kita azamkan dalam hati kita, jangan sampai kita kembali kepada dosa tersebut. Yang keempat yang beliau sebutkan, yang walaupun ini tidak ada kaitan dengan masalah Al-Quran, jikalau dosa itu berkaitan dengan hak dan kehormatan antar sesama. Misalkan kita di tempat ini pernah membicarakan keburukan dan aib saudara kita sesama karyawan, maka dosa itu tidak akan pernah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, jamaah sekalian, kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita bicarakan keburukannya. Misalkan kita mengatakan, si fulan pernah berzina di tempat ini, maka kita harus minta maaf. Kita sampaikan, afan akhi, ana minta maaf karena sudah pernah memfitnah antum karena antum berzina, atau antum melakukan hal demikian di tempat ini. Nah, poin yang pertama ini, jamaah sekalian, ada pertimbangan maslahatnya dari kalangan para ulama kita. Kalau seandainya meminta maaf dan menyebutkan dosa ataupun keburukan yang kita ceritakan itu akan menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar, maka opsi yang kedua yang bisa kita lakukan, meminta maaf secara umum tanpa kita sebutkan kesalahan yang pernah kita lakukan. Itu yang berkaitan dengan syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua, kita membicarakan kebaikan di mana kita membicarakan keburukan orang itu. Misalkan kita membicarakan keburukan di 3 tempat, ya kita bicarakan kebaikan di 3 tempat. Nah, kalau seandainya 2 syarat ini sudah kita tunaikan, jamaah sekalian, maka insya Allah kita tidak akan pernah diadili nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu syarat yang kelima, jamaah sekalian, yang belum sebutkan, at-taubatu fi waqti qabulit taubati. Kita bertaubat di mana waktu taubat itu diterima. Ada berapa waktu taubat kita tidak akan diterima oleh Allah? Ada berapa, jamaah sekalian? Ya? Ada 3. Sebutkan, Pak. 1. Enggak, maksudnya kita bertobat di mana waktu tobat itu diterima. Jadi kalau kita memahami kebalikan daripada yang beliau sebutkan, berarti akan ada waktu kalau kita bertobat tidak akan diterima oleh Allah. Yang pertama, ketika nyawa sampai tenggorokan. Contohnya siapa ini? Yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Fir'aun. Ketika dia sudah di penghujung kematian, jamaah sekalian, berada di tengah laut, dia mengatakan, al-an amantu billah. Sekarang aku beriman kepada Allah. Tetapi ucapan itu tidak diterima oleh Allah karena dia sudah di penghujung kematian. Lalu waktu yang kedua kapan? Ketika matahari terbit dari arah barat. Sebanyak apapun kita bertobat pada saat itu, tidak akan pernah kita diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum waktu itu tiba, jamaah sekalian, mari kita maksimalkan sekarang. Apalagi di bulan Ramadan ini, yang Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, thalathatun la turaddu da'awatuhum. Ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kalau di sini hadir para pimpinan di PT ini, maka Nabi SAW mengatakan,
doa yang tidak akan pernah ditolak adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kalau dia berdoa kepada Allah tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Lalu yang kedua, as-shaimu hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti ini secara umum Nabi sebutkan, mulai dari waktu imsak, terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Di waktu-waktu itu jamaah sekalian adalah waktu yang mustajab bagi kita untuk berdoa. Lalu yang di riwayat yang lain disebutkan bahwa as-shaimu hina yuftir, orang yang berpuasa ketika hendak berbuka. Cuman kadang-kadang ketika hendak berbuka sudah kita tidak fokus untuk berdoa. Kenapa? Karena di depan kita sudah ada makanan, samping kanan sudah ada gorengan. Jadi jamaah sekalian, yang Nabi SAW sebutkan ketika hendak kita berbuka puasa, maka minimal kita manfaatkan kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, doaul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Ini adalah doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, di akhir kegiatan kita ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan setiap ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Itu bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.